Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Sahra Saleh dengan NIM 220808501. Saya berasal dari jurusan Biologi, kelas Biologi Sains A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai senyawa metabolit sekunder pada makhluk hidup. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia organik. Selamat menyaksikan. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai 3 contoh dari senyawa metabolit sekunder. Adapun contoh yang pertama yaitu asam fenolat. Nah, pada slide ini dapat kita lihat struktur molekul dari asam fenolat. Asam fenolat adalah senyawa fenol yang mengandung gugus karboksilat yang terikat pada inti benzenanya. Nah, adapun peranan dari asam fenolat pada makhluk hidup yang pertama yaitu sebagai pertahanan terhadap patogen dan predator. Fenolat dapat memiliki sifat antimikroba dan antifungial yang membantu melindungi buah dari infeksi jamur dan juga bakteri, serta dari serangan herbivor. Nah, untuk peranannya yang kedua yaitu sebagai penghambat proses perusakan. Beberapa senyawa fenolik seperti asam galat dan flavonoid dapat memperlambat proses pematangan dan pembentukan pada buah. Nah, untuk contoh kedua dari senyawa metabolit sekunder yaitu senyawa kumarin. Nah, di sini juga terdapat gambar dari struktur molekulnya. Untuk identifikasi gugus fungsinya dapat kita lihat pada penjelasan ini bahwa gugus fungsi pada senyawa kumarin yaitu gugus karbonil terletak pada posisi 2 pada cincin tiran, dapat kita lihat pada gambarnya. Nah, untuk peranannya sendiri pada makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, sebagai pertahanan diri. Kumarin seringkali berfungsi sebagai senyawa pertahanan diri dari tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan juga herbivor. Senyawa ini dapat memberikan rasa pahit atau beracun pada serangga dan hewan pemakan tumbuhan sehingga mengurangi kerusakan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu alelopati. Kumarin dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Beberapa jenis kumarin memiliki sifat alelopati, yaitu kemampuan untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi tanaman penghasil kumarin dalam persaingan memperebutkan nutrisi dan juga ruang. Nah, dan yang ketiga yaitu memiliki peran dalam penyerbukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aroma kumarin dapat menarik serangga penyerbuk itu seperti lebah sehingga membantu proses penyerbukan pada tanaman. Untuk contoh ketiga dari senyawa metabolit sekunder di sini ada antrakinon. Nah, dapat kita lihat juga struktur molekulnya dan untuk menentukan gugus fungsinya dijelaskan bahwa 2 gugus fungsi karbonil, kedua gugus ini terletak pada posisi 9 dan 10 pada cincin tengah. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Untuk peranannya sendiri pada makhluk hidup, yang pertama yaitu sebagai pertahanan diri. Antrakinon seringkali berfungsi sebagai senyawa pertahanan diri tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan herbivor. Rasa pahit dan sifat toksik dari antrakinon dapat mencegah hewan-hewan tersebut memakan bagian tanaman yang mengandung senyawa ini. Nah, yang kedua yaitu sebagai alelopati. Beberapa jenis antrakinon memiliki sifat alelopati, yaitu kemampuan untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi tanaman penghasil antrakinon.
dalam persaingan memperebutkan nutrisi dan juga ruang. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video penjelasan saya mengenai senyawa metabolit sekunder yang ada pada makhluk hidup. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.